Pernahkah kalian merasa bahwa rahasia terdalam adalah beban yang paling berat untuk dipikul sendirian? Seolah-olah setiap kali aku bernapas, ada sebongkah batu besar yang menekan dadaku, mengingatkanku pada satu titik di masa lalu, di mana dunia seolah berhenti berputar. Namaku Rahma, dan hari ini, melalui jendela kisah ini, aku memutuskan untuk bicara. Bukan karena aku ingin pamer atau mencari pembelaan atas dosa-dosaku, tapi karena aku ingin kalian tahu bahwa terkadang kesalahan terbesar dalam hidup lahir dari rasa sepi yang tak bertepi dan tekanan yang tak kunjung reda. Semua ini bermula dari sebuah doa yang belum terjawab. 3 tahun pernikahan bukanlah waktu yang singkat bagi mereka yang terus ditanya, kapan ada tangisan bayi di rumah ini? Pertanyaan itu seperti sembilu yang menyayat perlahan, hingga aku merasa tak lagi berharga sebagai seorang wanita. Aku merasa seperti pohon yang kering di tengah taman yang subur. Ada, namun tak memberi arti. Dan di saat titik terendah itulah, di saat jiwaku haus akan pengakuan dan ketenangan, aku terjebak dalam sebuah rasa yang seharusnya tidak pernah ada. Bersama dia, bapak mertuaku sendiri, Pak Udin. Kejadian itu sudah lama berlalu, namun aromanya masih tertinggal di setiap sudut ingatanku. Aroma teh hangat di sore yang mendung, suara rintik hujan yang menyamarkan detak jantungku yang berdosa, dan tatapan mata yang seharusnya melindungi, namun justru menghancurkan. Aku tahu, banyak dari kalian akan menghujatku. Aku pun menghujat diriku sendiri setiap kali bercermin. Namun, sebelum kalian menjatuhkan vonis, izinkan aku membawa kalian masuk ke dalam labirin perasaanku. Merasakan setiap jengkal kehampaan yang aku alami. Hingga akhirnya, aku tersesat di jalan yang tak ada ujung kembalinya. Ini adalah kisah tentang penyesalan yang takkan pernah mati. Tentang kehamilan yang menjadi kutukan sekaligus keajaiban yang salah. Dan tentang rahasia yang terkubur bersama nisan bapak mertuaku. Pagi itu udara di kampung halaman suamiku terasa sangat dingin, menusuk hingga ke tulang. Bau tanah basah dan aroma padi yang mulai menguning biasanya selalu berhasil membuatku tenang. Namun, tidak kali ini. Aku datang ke sini bersama suamiku, Mas Virgi, untuk sekadar melarikan diri dari hiruk-pikuk kota dan tatapan tetangga yang selalu menghakimi rahimku yang masih kosong. Di kota, setiap kali aku melihat ibu-ibu menggendong bayi di minimarket, aku merasa seperti pencuri yang tertangkap basah. Aku merasa malu pada takdirku sendiri. Mas Virgi adalah pria yang baik, sangat baik. Tapi kesibukannya setelah naik jabatan menjadi manajer membuat dia sering lupa bahwa aku butuh lebih dari sekadar materi. Aku butuh didengar. Aku butuh dipeluk saat aku menangis diam-diam di kamar mandi. Setelah melihat alat uji kehamilan bergaris 1 untuk yang kesekian kalinya. Di kampung ini, aku berharap bisa menemukan kedamaian. Tapi yang kutemukan justru kesunyian yang lebih mencekam. Ibu mertuaku, Bu Santi, meskipun baik, selalu menyelipkan nasihat-nasihat tentang jamu kesuburan atau dukun beranak yang sukses di desa sebelah. Setiap kata yang beliau ucapkan seperti garam yang ditaburkan di atas luka yang masih basah. Dek, kamu di rumah saja ya. Aku mau antar ibu ke acara arisan keluarga besar di rumah Bude, ucap Mas Virgi pagi itu sambil merapikan kerah kemejanya di depan cermin. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sudah aku latih berbulan-bulan untuk menutupi rasa sakit. Aku tahu, itu adalah caranya melindungiku. Dia tahu aku lelah menjawab pertanyaan-pertanyaan basa-basi dari keluarga besar yang ujung-ujungnya selalu sama. Sudah isi belum? Atau jangan terlalu banyak kerja, nanti susah hamil. Setelah mesin mobil suamiku menjauh dan suara debu jalanan kembali tenang, rumah besar bergaya lama ini terasa sangat sunyi. Ibu mertuaku sempat berpesan sebelum berangkat, "Rahma, nanti tolong antarkan bekal untuk Bapak ke sawah ya. Bapak sudah berangkat sejak subuh tadi, takutnya maknya kambuh." Aku mengangguk patuh. Aku selalu menghormati Pak Udin. Beliau adalah sosok pria yang sangat pendiam, kontras dengan ibu mertua yang cerewet.
Beliau lebih banyak menghabiskan waktu di sawah atau di gudang perkakas. Aku melihat ada kesedihan yang sama di matanya, mungkin karena hubungan beliau dengan ibu mertua yang belakangan ini sering diwarnai perdebatan tentang masalah keuangan dan masa tua yang sepi tanpa cucu. Pukul 10 pagi. Sinar matahari mulai menyengat kulit. Namun, angin pegunungan tetap meniupkan hawa sejuk. Aku berjalan menyusuri pematang sawah yang sempit dengan rantang plastik di tangan kanan. Dari kejauhan, aku melihat sosok Pak Udin duduk di gubuk kecil yang terbuat dari bambu. Beliau sedang memandangi hamparan hijau padi dengan tatapan yang sangat kosong. Seolah jiwanya sedang berkelana jauh ke masa lalu yang tak pernah kembali. "Pak, ini Rahma bawakan makan siang dari ibu," ucapku lembut saat kakiku menginjak lantai bambu gubuk yang berderit. Beliau menoleh, sedikit terkejut, lalu tersenyum kecil. Senyuman yang terlihat sangat lelah. Bukan lelah fisik karena mencangkul, melainkan lelah batin. "Terima kasih, Nak Rahma. Repot-repot jalan ke sini panas-panas. Virgi mana?" tanyanya sambil membuka tutup rantang. Aroma sayur lodeh dan ikan asin menyeruak, namun seleraku sama sekali tidak bangkit. Aku duduk di sudut gubuk, membiarkan kakiku menggantung di atas aliran air irigasi yang jernih. "Mas Virgi antar ibu ke arisan keluarga, Pak," jawabku singkat. Kami terdiam cukup lama. Hanya ada suara air dan desekan daun padi. Namun perlahan, entah mengapa, dinding pertahananku runtuh. Mungkin karena suasana yang begitu tenang, atau mungkin karena aku merasa Pak Udin adalah satu-satunya orang yang tidak akan menghakimiku. Pak Udin mulai bercerita. Beliau bicara tentang betapa sunyinya masa tua jika hanya diisi dengan suara televisi dan pertengkaran kecil yang tak berarti. Beliau bercerita bahwa ibu mertua sering mengeluh tentang hidup yang begitu-begitu saja, dan entah dari mana keberanian itu muncul, aku pun mulai bicara. Aku bercerita tentang betapa sesaknya dadaku setiap malam, tentang rasa iri yang tak sehat pada teman-temanku yang sudah punya anak, dan tentang Mas Virgi yang semakin jauh karena pekerjaannya. "Sabar ya Rahma, Bapak tahu kamu wanita yang sangat kuat. Tidak semua orang bisa bertahan dalam tekanan seperti ini," ucap beliau sambil menepuk pundakku pelan. Sentuhan itu sangat tulus, sangat berbeda dari tepukan "sabar ya" yang biasa aku terima dari orang lain yang terdengar seperti formalitas. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar dimengerti. Aku merasa divalidasi bukan sebagai mesin pencetak anak, tapi sebagai manusia yang punya rasa sakit. Saat aku berpamitan untuk pulang, aku sempat menoleh ke belakang, dan aku melihat Pak Udin masih menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara belas kasihan dan sesuatu yang lebih dalam. Sesampainya di rumah, aku merasa sangat lelah secara emosional. Aku memutuskan untuk tidur siang di kamar lama Mas Virgi. Kamar itu berbau kayu tua dan kapur barus, memberikan kesan nostalgia yang menyesakan. Aku terlelap cukup dalam, bermimpi tentang anak kecil yang berlari di taman. Namun saat aku ingin memeluknya, anak itu berubah menjadi gumpalan asap hitam. Aku terbangun dengan keringat dingin dan napas yang memburu. Saat aku membuka mata, hari sudah mulai sore. Cahaya matahari yang berwarna jingga masuk melalui celah ventilasi, membentuk garis-garis panjang di lantai kayu. Aku dikejutkan oleh sosok Pak Udin yang sudah berdiri di ambang pintu kamarku. Pintu itu memang tidak aku kunci, tapi aku tidak menyangka beliau akan masuk ke area pribadi ini. "Bapak sudah pulang dari sawah, kok cepat?" tanyanya sambil terburu-buru merapikan daster sederhanaku yang sedikit tersingkap karena aku tidur gelisah. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena situasi ini terasa sangat janggal. Beliau tersenyum, namun ada yang berbeda dari tatapannya. Matanya tidak lagi menatap hamparan padi, tapi menatapku dengan intensitas yang membuat bulu kudukku berdiri. "Ibu dan Virgi belum pulang, Rahma. Barusan ibu telepon. Mereka mampir ke rumah saudara lain yang agak jauh. Mungkin baru pulang malam sekali," ucapnya dengan suara rendah yang sedikit serak. Beliau kemudian menyodorkan sebuah gelas kaca berisi teh dengan uap yang masih mengepul.
Ini Bapak buatkan teh hangat untukmu. Kamu tadi di sawah kelihatan pucat sekali. Bapak khawatir kamu sakit karena kelelahan. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih banyak, Pak. Harusnya Rahma yang buatkan minum untuk Bapak. Aku meminum teh itu perlahan. Rasanya aneh. Ada aroma melati yang sangat kuat, bercampur dengan sesuatu yang sedikit getir, tapi manis di lidah. Aku menghabiskannya sampai tetes terakhir karena merasa tidak enak hati menolak kebaikan beliau yang tampak begitu perhatian. Hanya butuh waktu kurang dari 10 menit bagi teh itu untuk mulai bereaksi. Kepalaku mendadak terasa sangat ringan, seolah aku sedang melayang di atas awan. Namun di saat yang sama, tubuhku terasa sangat berat dan hangat. Ada rasa hangat yang aneh menjalar dari perut ke seluruh ujung jariku. Beban berat di dadaku, rasa sedih karena tak punya anak, rasa sepi karena ditinggal suamiku, mendadak menguap begitu saja. Aku merasa sangat rileks, sangat tenang, seolah dunia ini tidak lagi memiliki aturan yang harus aku patuhi. Aku menatap gelas kosong itu, lalu menatap Pak Udin yang kini duduk di tepi tempat tidur, sangat dekat denganku. Duniaku berputar perlahan. Cahaya jingga di kamar itu berubah menjadi kemerahan yang pekat. Aku merasa seolah-olah seluruh saraf di tubuhku menjadi sangat sensitif. Suara napas Pak Udin yang berat terdengar seperti deburan ombak di telingaku. Aku ingin bicara, ingin bertanya apa yang ada di dalam teh itu. Tapi lidahku terasa keluh dan malas untuk bergerak. Yang ada hanyalah keinginan untuk terus merasakan kenyamanan yang semu ini. Rahma, kamu cantik sekali sore ini, bisik Pak Udin. Suaranya tidak lagi terdengar seperti suara seorang ayah mertua. Itu adalah suara pria yang sedang terbakar oleh keinginan yang sudah lama ia pendam. Beliau mendekat. Aroma tembakau dan keringat sawahnya bercampur dengan wangi teh melati tadi. Logikaku mencoba memberontak. Ada bagian kecil dalam otakku yang berteriak, "Lari Rahma, ini salah, ini dosa besar." Tapi suara itu terdengar sangat jauh, seperti teriakan dari balik tembok yang tebal. Tubuhku seolah dikhianati oleh resep rahasia yang ada dalam teh itu, dan oleh batin yang terlalu haus akan sentuhan dan pengakuan. Selama bertahun-tahun, aku merasa seperti pajangan yang tak berguna di rumah suamiku. Dan sekarang, di depan pria ini, aku merasa seperti pusat semesta. Tangan Pak Udin yang kasar karena kerja keras di sawah menyentuh pipiku, lalu turun ke leherku. Harusnya aku menepisnya. Harusnya aku berteriak sekencang mungkin agar tetangga datang. Tapi aku tetap diam. Aku justru memejamkan mata, membiarkan diriku hanyut dalam arus yang seharusnya tidak aku seberangi. Aku merasa dihargai, bukan sebagai menantu, bukan sebagai istri Virgi, tapi sebagai seorang wanita. Di sore yang remang itu, di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan paling suci, batas-batas moral yang aku jaga seumur hidupku runtuh seketika. Kami berlayar dalam aliran sungai yang gelap, mengabaikan segala hukum Tuhan dan manusia. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam ketidaksadaran yang berdosa, menukar harga diriku dengan beberapa saat ketenangan palsu dari rasa sepi yang membunuhku selama ini. Kami melakukan sebuah kesalahan yang tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh siapapun jika mereka tahu. Semuanya terjadi dalam kabut ketidaksadaran yang kental. Aku merasa seolah-olah jiwaku keluar dari tubuhku, menonton dari sudut plafon bagaimana aku menghancurkan hidupku sendiri. Dan saat semuanya berakhir, saat Pak Udin keluar dari kamar dengan gelas kosong itu, yang tersisa hanyalah aroma teh melati yang kini terasa mual dan rasa dingin yang luar biasa menyerang jiwaku. Aku meringkuk di bawah selimut, menangis tanpa suara, menyadari bahwa mulai detik ini, aku tidak akan pernah bisa menatap cermin dengan cara yang sama lagi. Minggu-minggu setelah kejadian itu adalah neraka yang nyata bagiku. Aku pulang ke kota bersama Mas Virgi, dengan beban rahasia yang terasa seperti bara api di dalam saku bajuku. Setiap kali Mas Virgi memelukku, setiap kali dia mencium keningku sebelum berangkat kerja, aku merasa seperti penjahat kelas kakap. Aku ingin berteriak, ingin memuntahkan seluruh kenyataan pahit ini di depannya. Tapi aku tahu,
Kejujuran itu bukan hanya akan membunuh cintanya, tapi juga akan menghancurkan seluruh keluarganya hingga ke akar-akarnya. Pak Udin tidak pernah menelpon. Kami tidak pernah bicara lagi sejak sore itu. Kami berdua sepakat dalam diam untuk mengubur rahasia itu sedalam mungkin di bawah tanah sawah yang ia cangkul. Namun Tuhan sepertinya memiliki rencana lain untuk menghukumku, atau mungkin untuk mengingatkanku betapa besarnya dosa yang telah aku perbuat. Aku mengandung anak dari bapak mertuaku sendiri. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini? Bagaimana aku bisa hidup dengan melihat wajah pria itu setiap hari di wajah anakku nanti? Kegembiraan Mas Virgi saat aku memberitahunya tentang kehamilan ini justru menjadi siksaan terberat bagiku. Dia menangis bahagia, dia memelukku erat, dia menelepon semua orang untuk mengabarkan berita gembira ini. Ini keajaiban, Dek. Tuhan akhirnya mendengar doa kita, ucapnya dengan mata berbinar. Padahal, keajaiban ini lahir dari pengkhianatan paling kotor. Aku hanya bisa tersenyum getir, merasakan perutku yang kini menjadi penjara bagi rahasia yang akan aku bawa sampai mati. Setiap kali bayi ini menendang, aku merasa seolah Pak Udin sedang mengingatkanku akan sore yang terkutuk itu. Memasuki bulan ketiga kehamilanku, sebuah telepon dari kampung mengubah segalanya. Ibu mertuaku menangis histeris di seberang sana. Pak Udin meninggal dunia secara mendadak karena serangan jantung saat sedang beristirahat di gubuk sawah, tempat kami pertama kali bicara dari hati ke hati. Aku merasa seolah petir menyambar tubuhku. Kami segera pulang ke kampung. Sepanjang perjalanan, aku hanya terdiam menatap jendela. Ada rasa lega yang muncul secara egois di sudut hatiku, karena sumber rahasiaku sudah tiada. Namun di saat yang sama, rasa bersalahku justru berlipat ganda. Aku merasa seolah akulah yang membunuhnya dengan beban dosa yang kami bagi. Sesampainya di sana, aku melihat jenazah Pak Udin terbaring kaku. Aku harus bersandiwara lagi. Aku harus menangis seolah aku adalah menantu yang sangat kehilangan. Dan memang aku kehilangan. Aku kehilangan satu-satunya orang yang tahu kebenaran tentang anak yang aku kandung. Mas Virgi memegang bahuku, mencoba menguatkanku. Sabar ya, Dek. Kasihan bayinya kalau kamu terlalu sedih. Bapak pasti senang di sana tahu dia akan punya cucu. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantungku berulang kali. Saat aku berdiri di depan nisan beliau, aku berbisik dalam hati. Pak, Bapak pergi membawa rahasia ini. Tapi Bapak meninggalkan jejaknya di dalam tubuhku. Bagaimana aku bisa menjalani sisa hidupku? Aku melihat ibu mertua yang meratap, dan aku merasa menjadi wanita paling jahat di muka bumi karena telah mengkhianati kesetiaan beliau dengan cara yang paling menjijikkan. Sejak hari itu, rumah di kampung bukan lagi tempat liburan bagiku, tapi sebuah monumen kegagalan moral. Setiap sudut gubuk sawah, setiap aroma teh melati, dan setiap wajah Mas Virgi adalah pengingat akan kebohonganku. Aku hidup dalam kepura-puraan yang sangat sempurna. Orang-orang memujiku sebagai istri yang sabar dan akhirnya diberkati. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum ibu hamil ini, ada jiwa yang sudah lama mati dan membusuk karena penyesalan yang tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh waktu. 9 bulan berlalu, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Mas Virgi memberinya nama yang diambil dari nama ayahnya, Udin. Sebuah ironi yang sangat pahit. Saat perawat menyerahkan bayi itu kepadaku untuk pertama kalinya, aku gemetar.
Aku melihat garis rahangnya, bentuk matanya, dan cara dia mengerutkan kening. Itu adalah duplikat dari Pak Udin. Tidak ada sedikit pun kemiripan dengan Mas Virgi. Untungnya, Mas Virgi terlalu bahagia untuk menyadari hal itu. Dia selalu berkata, "Wajar kalau mirip Bapak, kan cucu pertamanya." Namun bagiku, setiap kali aku mengganti popoknya, setiap kali aku menyusuinya, aku melihat wajah pria yang memberiku teh melati sore itu. Anak ini adalah bukti hidup dari pengkhianatanku. Dia adalah cinta sekaligus kebencianku yang paling dalam. Aku menjalani hari-hariku sebagai ibu yang sempurna. Aku memberikan kasih sayang terbaik untuk anak ini karena dia tidak bersalah. Dialah korban sejati dari keegoisan dan kelemahanku. Namun, hubungan rumah tanggaku dengan Mas Virgi menjadi semakin hambar bagiku. Aku tidak bisa lagi merasakan gairah yang sama. Setiap sentuhannya terasa hambar karena aku selalu merasa tidak layak. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku sadar sekarang bahwa hukuman Tuhan tidak selalu berupa bencana yang terlihat. Terkadang, hukuman itu adalah diberikan apa yang paling kita inginkan, namun dengan cara yang membuat kita tidak bisa menikmatinya. Aku mendapatkan anak, tapi aku kehilangan kedamaian jiwaku. Aku mendapatkan keluarga yang lengkap, tapi aku kehilangan jati diriku sebagai wanita yang jujur. Aku membawa rahasia ini di setiap tarikan nafasku, menyimpannya rapat-rapat dalam peti besi di dasar hatiku. Berharap agar Mas Virgi tidak akan pernah tahu sampai hari kematianku tiba. Kisah ini aku bagikan bukan untuk mencari simpati, apalagi untuk ditiru. Aku membagikannya sebagai peringatan keras bagi siapapun yang merasa sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Jangan pernah membiarkan rasa sepi dan tekanan sosial menuntunmu ke pintu yang salah. Karena sekali kamu melangkah masuk, tidak akan ada jalan untuk kembali. Pintu itu akan tertutup selamanya, mengurungmu dalam penyesalan yang tak kunjung usai. Kesetiaan bukanlah tentang seberapa lama kamu bertahan dalam pernikahan, tapi tentang seberapa jujur kamu pada dirimu sendiri dan pasanganmu saat badai datang. Rahasia yang terkubur rapat pun akan tetap tumbuh menjadi duri yang menusuk jiwamu setiap hari. Kesetiaan adalah mahkota yang paling berat untuk dipakai. Namun pengkhianatan adalah racun yang paling manis saat diteguk, namun mematikan selamanya. Karena kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa tumbuh dari benih yang salah. Terima kasih telah menyimak Jendela Kisah Masa Kini. Ambil baiknya, buang jauh-jauh buruknya. Sampai jumpa di kisah kehidupan selanjutnya.